Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas materi deret Fourier sinus. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Ayu Mira, yang kedua ada Intan Aulia, yang ketiga ada Fikron Ma'arif, dan yang keempat ada Lutfia Ayasi Suhenda. Definisi. Sebuah fungsi f(x) adalah ganjil jika berlaku f minus x sama dengan minus fx. Fx dikatakan teruraikan dalam deret Fourier sinus jika fx ganjil dengan syarat a0 sama dengan 0, an sama dengan 0, bn sama dengan 2/L, integral dengan batas 0 sampai L, fx sin nvx per L dx. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui fx sama dengan x. X lebih besar dari min v per 2 dan x lebih kecil dari v per 2. Atau x lebih besar dari a dan x kurang dari a ditambah t. Nah, penyelesaiannya karena sudah diketahui A-nya itu sama dengan min V per 2 dan A ditambah T-nya itu V per 2, sehingga min V per 2 ditambah T sama dengan V per 2 dan T sama dengan V dan L-nya sama dengan V per 2. Kemudian kita akan mencari Bn-nya, yaitu rumus Bn itu sama dengan 2/L integral dengan batas bawah 0 dan batas atas L fx sin nvx per L dx. Nah, kemudian disubstitusikan karena tadi diketahui T-nya sama dengan V dan L-nya sama dengan V per 2, sehingga 2 per pi per 2 integral dengan batas bawah 0 dan batas atas v per 2 x dikali sin nvx per v per 2 dx. Selanjutnya itu 4 per v integral dengan batas bawah 0 batas atas v per 2 x kali sin 2 nx dx, sehingga 4 per v kali min x 1 per 2n dikali cos 2nx ditambah 1 per 2x dikuadratkan dikali sin 2nx dengan batas bawah 0 dan batas atas v per 2. Didapat 4 per v dikali min v per 4n kali cos n v, sehingga didapat 4v per 4vn dikali min 1 pangkat n, sehingga bn nya itu min 1 pangkat n per n. Dengan demikian uraian Fourier untuk fx sama dengan x dengan selang dasarnya x lebih besar dari min v per 2 dan x lebih kecil dari v per 2, yaitu dengan rumus fx-nya sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai hingga bn sin n vx per L. Kemudian substitusikan sehingga fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai hingga min 1 pangkat n per n sin n vx per v per 2. Selanjutnya vx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai hingga min 1 pangkat n per n sin 2 n x, sehingga fx-nya sama dengan sin 2x per 1 dikurangi sin 4x per 2 ditambah sin 6x per 3
dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada contoh soal 2. Diketahui fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah, nilai fx akan sama dengan x apabila nilai x itu lebih dari 0 dan x kurang dari 1. Nilai fx akan sama dengan 1 apabila nilai x itu lebih dari 1 dan x kurang dari 2. Untuk penyelesaiannya, kita mempunyai batas bahwa x itu lebih dari 0 tetapi x kurang dari 2. Maka di sini kita dapat menuliskan bahwa x itu lebih dari min 2 dan x kurang dari 2. Nah, dari situ kita mendapatkan bahwa nilai A itu akan sama dengan negatif 2 dan nilai A plus T itu sama dengan 2. Lalu kita substitusikan, A itu kan sama dengan negatif 2 dan A plus T sama dengan 2. Maka kita bisa mengubah nilai A itu dengan negatif 2. Dari A plus T sama dengan 2, kita ubah nilai A itu menjadi negatif 2. Maka didapat negatif 2 ditambah T itu sama dengan 2. Jadi didapat bahwa nilai T itu sama dengan 4. Kemudian kita mencari nilai L, di mana nilai L itu bernilai sebesar setengah dari T. Maka L itu sama dengan setengah dari 4. Maka L itu sama dengan 2. Karena ini fungsi ganjil, jadi nilai A0-nya itu sama dengan 0, nilai AN sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari berapakah nilai BN. Nah, BN itu sama dengan 2/L dikalikan dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas sama dengan L fx sin nvx per L dx. Kita tahu dari sebelumnya berapa itu nilai L. Nilai L-nya itu kan 2. Maka kita substitusikan L ke persamaan ini. Jadi didapat bahwa nilai BN sama dengan 2/2 dikalikan dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas bawah atas 2 fx sin nvx per 2 dx. Bn sama dengan 2/2 dikalikan dengan integral dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 x sin nvx per 2 dx ditambah integral dengan batas bawah 1 dan batas atas 2 1 dikalikan sin nvx per 2 dx. Jadi didapat bahwa Bn itu sama dengan negatif 2 x per nv cos nvx per 2 ditambah 4 per nv dikuadratkan sin nvx per 2 dengan batas bawah 0 dan 1, batas atasnya 1. X itu ditambah negatif 2 per nv cos nvx per 2 dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Kemudian didapatkan bahwa nilai Bn itu sama dengan 2 per nv cos nv dikalikan 1 per 2 ditambah 4 per nv dikuadratkan sin nv per 2 ditambah 2 per nv cos nv dikali 2 per 2. Kemudian dikurangi dengan negatif 2 nv cos nv dikalikan 1 per 2. Dari situ didapatkan bahwa nilai Bn itu sama dengan 4 per nv dikuadratkan dikalikan sin nv per 2 dikurangi dengan 2 per nv cos nv. Kita sudah menemukan nilai Bn-nya. Nah, di sini kita mencari nilai B1. Kita tinggal mensubstitusikan nilai N-nya.
kita kan sudah mempunyai Bn sama dengan 4 per NV dikuadratkan ditambah 2 dikalikan dengan sin NV per 2 dikurangi min 2 NV dikurangi 2 NV cos NV. Nah, untuk B1 itu sama dengan 4 per V kuadrat sin V per 2 min 2V cos V. Maka B1 itu sama dengan 4 ditambah 2V per V kuadrat. Untuk B2 itu sama dengan 4 per 2V dikuadratkan dikalikan sin 2V per 2 dikurangi 2 per 2V cos 2V. Didapatkan nilai B2 itu sama dengan negatif 1 per V. Kemudian untuk B3 sama seperti cara sebelumnya, tinggal mensubstitusikan nilai N itu 3, maka didapat nilai B3 itu sama dengan negatif dari 4 plus 6V per 9V dikuadratkan. Kemudian nilai B4 sama seperti cara sebelumnya, didapatkan bahwa nilai B4 itu sama dengan negatif 1 per 2V. Begitupun seterusnya untuk nilai B5, B6, B7 pun tinggal mensubstitusikan nilai N ke dalam Bn. Nah, di sini kita mendapatkan nilai fx itu sama dengan sigma dari n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dari Bn sin nvx. Maka di sini kita mendapatkan bahwa nilai fx-nya itu adalah fx sama dengan 4 plus 2v per 2 sin nx per 2 dikurangi 1 per V sin 2Vx per 2 dikurangi 4 ditambah 6V per 9V dikuadratkan dikalikan dengan sin 3NVX per 2, kemudian seterusnya dari sigma itu berlanjut. Selanjutnya, di sini ada contoh soal yang ketiga. Diketahui fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah berikut. Fx sama dengan x, di mana x lebih dari 0 dan x kurang dari 2. Uraikan fungsi ini dalam deret Fourier sinus. Penyelesaiannya, di sini kan kita punya batas, yaitu x lebih dari 0 dan x kurang dari 2. Atau di sini kita tuliskan menjadi x lebih dari a dan x kurang dari a ditambah t. Jadi di sini kita punya nilai a-nya itu di sini adalah negatif 2 ya. Lalu untuk a ditambah t-nya itu berarti sama dengan 2. Selanjutnya kita substitusikan nilai a sama dengan negatif 2-nya. Jadi negatif 2 ditambah t sama dengan 2. Lalu hasil t-nya itu jadi sama dengan 4. Dimana t ini adalah periode. Lalu kita akan mencari L-nya. L itu adalah setengah dari periodenya. Jadi setengah dikalikan dengan T, yaitu setengah dikalikan dengan 4, sehingga hasilnya di sini 2. Nah, selanjutnya, karena fungsi dari deret Fourier sinus ini kan adalah fungsi ganjil ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi di definisi, bahwa A0-nya itu sama dengan 0, AN-nya sama dengan 0, dan BN-nya kan kita belum tahu ya. Nah, jadi di sini kita akan mencari BN. Nah, rumus BN-nya itu sama dengan 2 per L, integral dengan batas bawah 0 dan batas atas L, fx sin npx per L dx. Nah, tadi kan sudah didapatkan bahwa nilai L-nya itu sama dengan 2. Nah, kita substitusikan ke rumus BN ini. Jadi, BN sama dengan 2 per 2 integral dengan batas bawah 0 dan batas atasnya itu 2 ya. Fx-nya kan di soal sudah diketahui ya bahwa fx-nya itu sama dengan x. Jadi, kita tulis di sini x sin npx per 2 dx. Selanjutnya, kita cari integral dari 0 sampai 2 x sin npx per 2 dx. Nah, hasil integralnya itu sama dengan negatif 2x per np cos npx per 2 ditambah 4 per np dikuadratkan sin npx per 2
batas bawah 0 dan batas atas 2. Nah, kenapa hasilnya bisa seperti ini? Jadi di sini kita bahas untuk mencari dari integral 0 sampai 2 x sin npx per 2 dx-nya dulu ya. Kita ke sini. Nah, untuk mencari nilai dari integral 0 sampai 2 x sin npx per 2 dx itu kita menggunakan integral parsial. Kan integral parsial itu bentuknya integral u dv sama dengan u v dikurangi integral v du. Nah, di sini kita misalkan u-nya itu sama dengan x sehingga du itu sama dengan dx turunannya ya. Lalu dv-nya berarti sin npx per 2 dx. Nah, untuk mencari v adalah dengan mengintegralkan dv-nya. Jadi integral dari sin npx per 2 dx. Nah, untuk mencari integral sin npx per 2 dx, kita misalkan kembali bahwa si npx per 2-nya itu adalah t. Lalu kita turunkan kedua ruas terhadap x, jadi dnpx per 2 per dx sama dengan dt per dx. Nah, karena di sini kita turunkan terhadap dx, jadi di sini si nilai np per 2-nya ini kita keluarkan, lalu dikalikan dengan dx per dx sama dengan dt per dx. Nah, untuk dx per dx ini bisa kita coret ya, hasilnya 1, sehingga di sini hasilnya np per 2 sama dengan dt per dx. Lalu kedua ruas kita kalikan dengan dx sehingga np per 2 dikali dx sama dengan dt. Lalu kedua ruas kita bagi dengan np per 2 sehingga dx sama dengan dt per np per 2. Nah, bentuk pembagian ini kita ubah menjadi bentuk perkalian sehingga dt dikali 2 per np sama dengan 2 per np dt. Jadi dx-nya itu adalah 2 per np dt. Selanjutnya, integral sin npx per 2 dx itu sama dengan integral sin npx per 2-nya kita misalkan dengan t tadi. Jadi di sini kita tulis integral sin t. Lalu untuk dx-nya kita ubah dengan 2 per np dt. Lalu 2 per np-nya ini kita keluarkan. Di sini ya, kita keluarkan. Lalu dikalikan dengan integral sin t dt. Selanjutnya 2 per np dikalikan dengan integral dari sin t itu adalah negatif cos t. Lalu sama dengan 2 per np dikalikan dengan negatif cos t-nya kita ubah lagi menjadi npx per 2. Sehingga hasil dari integral sin npx per 2 dx itu adalah negatif 2 per np cos npx per 2. Selanjutnya, kita substitusikan yang sudah kita dapat tadi ke dalam rumus integral parsialnya, yaitu integral u dv sama dengan uv min integral v du. Jadi integral 0 sampai 2 dari x sin npx per 2 dx itu sama dengan u-nya adalah x dikalikan dengan v-nya yang ini tadi ya, negatif 2 per np cos npx per 2. Lalu dikurangi integral v sama yang ini tadi negatif 2 per np cos npx per 2. du-nya adalah dx ya ini. Selanjutnya kita kalikan di sini. X dikalikan dengan negatif 2 per np cos npx per 2, hasilnya negatif 2x per np cos npx per 2. Lalu dikurangi dengan di sini untuk integral negatif 2 np cos npx per 2, ini kita keluarkan nilai negatif 2 per np-nya. Lalu kita kalikan dengan integral cos npx per 2 dx. Sama dengan negatif 2x per np cos npx per 2. Di sini negatif dikali negatif hasilnya positif 2 per np. Nah, integral dari cos npx per 2 dx itu hasilnya adalah 2 per np sin npx per 2. Nah, kenapa sih di sini hasilnya seperti ini? Karena ini bentuknya
sama seperti yang tadi ya. Di sini sin NPX per 2, kalau di sini cos NPX per 2. Jadi cuma beda di sin sama cosnya aja. Hasilnya seperti ini. Lalu sama dengan negatif 2x per NP cos NPX per 2 ditambah dengan 2 per NP dikali 2 per NP itu menjadi 4 per NP dikuadratkan sin NPX per 2. Nah, sehingga di sini hasilnya untuk integral 0 sampai 2 x sin NPX per 2 dx itu hasilnya adalah negatif 2x per NP cos NPX per 2 ditambah 4 per NP dikuadratkan sin NPX per 2. Nah, sehingga di sini tadi hasilnya adalah negatif 2x per NP cos NPX per 2 4 ditambah 4 per NP dikuadratkan sin NPX per 2 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya itu 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan batas-batasnya ya, batas bawah 0 dan batas atas 2. Jadi di sini Bn sama dengan negatif 2, x-nya kita substitusikan dengan 2. Jadi 2 dikali 2 per NP cos NP dikali 2 per 2 ditambah 4 per NP dikuadratkan sin NP dikali 2 per 2 dikurangi 0, karena jika kita substitusikan 0 ke persamaan ini hasilnya adalah 0 ya, jadi kita tulis saja di sini 0. Lalu Bn-nya itu sama dengan negatif 2 dikali 2 4, jadi negatif 4 per NP cos NP dikali 2 per 2 jadi cos NP, lalu ditambah dengan 4 per NP kuadrat sin NP dikali 2 dibagi dengan 2 jadi sin NP. Sehingga di sini hasil dari Bn-nya adalah negatif 4 per NP cos NP ditambah 4 per NP pangkat 2 sin NP. Selanjutnya kita substitusikan untuk N sama dengan 1, maka B1 sama dengan negatif 4 per Pi cos Pi ditambah 4 per Pi kuadrat sin Pi. Jadi sama dengan negatif 4 per Pi, cos Pi itu kan cos 180 ya, cos 180 itu negatif 1, ditambah dengan 4 per Pi kuadrat, sin Pi itu sin 180 itu 0, jadi hasilnya adalah negatif 4 per Pi dikali negatif 1 yaitu plus 4 per Pi. Nah, untuk 4 per Pi kuadrat dikalikan 0 ini kan hasilnya 0 ya. Jadi di sini hasil untuk B1-nya adalah 4 per Pi. Selanjutnya untuk N sama dengan 2, maka B2-nya sama dengan negatif 4 per 2Pi cos 2Pi ditambah 4 per 4Pi kuadrat sin 2Pi. Sama dengan negatif 4 per 2Pi cos 2Pi-nya itu nilainya 1 ditambah dengan 4 per 4Pi kuadrat dikalikan sin 2Pi nilainya 0. Sehingga hasilnya untuk B2 yaitu negatif 4 per 2Pi. Selanjutnya untuk N sama dengan 3, maka B3-nya sama dengan negatif 4 per 3Pi cos 3Pi ditambah 4 per 9Pi kuadrat sin 3Pi. Sama dengan negatif 4 per 3Pi, untuk cos 3Pi nilainya negatif 1, lalu ditambah dengan 4 per 9Pi kuadrat dikalikan dengan sin 3Pi nilainya 0. Sehingga hasil untuk B3 adalah 4 per 3Pi. Dan seterusnya ya, ini masih panjang sebetulnya. Dengan demikian, uraian deret Fourier sinus untuk fungsi fx sama dengan x dengan selang x lebih dari 0 dan x kurang dari 2 adalah fx sama dengan rumusnya yaitu sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga bn sin npx per L. Sehingga fx sama dengan, kita mulai dari B1, B1-nya itu kan 4 per Pi ya. Jadi di sini 4 per Pi dikalikan dengan sin Px per 2. Lalu untuk B2-nya negatif 4 per 2 Pi dikalikan dengan sin 2Px per 2. Lalu untuk B3-nya
4/3 pi dikalikan dengan sin 3πx per 2 dikurangi dan seterusnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kelompok 4, tentang materi deret Fourier sinus. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.